Shalom. Selamat sore. Terima kasih untuk tim BAW yang sudah melayani. Dan kali ini kita masuk ke dalam minggu yang pertama di bulan September, ya. Ada yang bilang September ceria, ya. Kita mau membahas dalam bulan ini adalah tentang firman Tuhan, firman Allah. Dan pada hari ini, minggu ini, kita belajar tentang mengenal firman, mengenal Tuhan, ya. Mengenal firman, mengenal Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau bicara Tuhan mengenal kita, tentunya ya dan amin. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan mengerti Anda dan saya lebih dari kita mengerti diri kita sendiri. Pasti. Jadi kalau bicara Allah mengenal kita, itu nggak perlu dibahas. Tapi problemnya, apakah kita mengenal? Ya. Tahulah Allah itu yang menciptakan langit dan bumi hanya sebatas itu, tentu tidak cukup. Kenapa? Karena coba kita baca di dalam Daniel 11 ayat yang ke-31 sampai 32. Daniel 11 ini berbicara tentang akhir zaman, ya. 1-2 tentang akhir zaman. Jadi Daniel 11 ayat yang ke-31 dan 32 ini tentunya masih bicara tentang akhir zaman. Di mana akhir zaman itu akan ada sang antikris. Saya yakin nggak asing ya, orang Kristen dengar antikris itu nggak asing. Tapi antikris ada banyak, tetapi sang antikris itu cuma satu. Ya, antikris itu orang yang anti Kristus atau menentang Kristus. Siapapun yang menentang Kristus disebut antikris. Tapi akan ada satu orang yang dia akan menentang Kristus demikian luar biasa sehingga dia disebut dengan sang antikris. Itu nanti. Nah, Daniel 11 berbicara tentang sang antikris itu. Dikatakan di ayat 31, tentaranya, berarti tentaranya antikris. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Ada yang berkata bahwa tempat kudus ini berbicara tentang bait Allah. Karena juga dikutip di sini benteng, karena bait Allah bentuknya kayak benteng. Ya. Jadi ada yang menafsirkan secara harfiah tempat kudus berbicara tentang bait Allah. Tetapi kalau kita mau tarik di dalam perjanjian baru, bait Allah itu di mana? Di Yerusalem, di diri kita, amin. Ya. Jadi bait Allah itu siapa sih? Ya kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan tidak heran ketika dikatakan bahwa tentaranya antikris di saat-saat akhir akan menajiskan tempat kudus. Jadi antikris ini salah satu visinya dan misinya adalah menajiskan yang kudus. Menajiskan orang-orang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Jadi jangan heran, hari-hari akhir yang namanya kekudusan itu sulit sekali didapatkan. Betul? Kelihatannya minggu itu luar biasa kudus. Hari ini hari Minggu, tapi hari Senin sampai Sabtu kacau. Berarti itu kudus apa enggak? Enggak. Dan semakin hari semakin banyak yang model begini. Kenapa? Karena memang tentara antikris itu menajiskan tempat kudus. Keluarga yang harusnya kudus, gimana akhir-akhir ini? Banyak kita dengar kekudusan bukan lagi sesuatu yang penting. Mengerikan sekali. Kenapa? Karena ini sekali lagi tentara antikris sedang bekerja. Selanjutnya, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Menghapuskan korban sehari-hari bicara tentang liturgi.
Pada zaman itu ketika mau ibadah harus ada korban yang disembelih di bait Allah, dan itu dihapuskan. Sudah tidak ada lagi ibadah. Ada banyak orang yang penting ikut Kristus, ke gereja nggak penting. Yang penting ikut Kristus, pelayanan nggak penting. Begitu kan? Kenapa? Karena mereka sudah diserang sama tentaranya Antikris. Mereka menghapuskan korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Jadi jangan heran kalau di YouTube banyak murtadin, ya dikasih julukan murtadin, ya. Ada banyak orang yang murtad. Jangan heran. Kenapa? Karena sudah ada di sini dikatakan akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Wow. Jadi hari akhir kekudusan sudah jadi barang langka, beribadah itu jadi nomor sekian, ditambah lagi banyak orang tinggalkan Kristus. Itu zaman akhir. Tapi dikatakan di ayat yang ke-B, bagian B, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi syaratnya supaya kita bisa ada di tengah-tengah kondisi yang gak nyaman tadi, ya harus mengenal Allah. Supaya tetap kuat, gak cuma kuat, tapi bertindak. Dalam kondisi sulit selalu ada peluang. Ya, saya ulangi ya, dalam kondisi sulit selalu ada peluang. Ketika kondisi sulit semua di lockdown, ada peluang. Apa peluangnya? Jualan masker. Ya, saya melihat di jalan raya hampir setiap ruas jalan ada jualan masker. Kenapa? Di dalam kondisi sulit pasti ada peluang. Pertanyaannya, kenapa bukan kita yang ambil peluang itu? Kenapa bukan kita? Ini yang Tuhan mau. Kita gak cuma kuat menghadapi ini semua. Kita gak cuma strong, tetap ikut Kristus, gitulah. No, kita akan berpindah. Kalau cuma kuat itu bagus, tapi yang apa-apain. Tapi Tuhan mau kita kuat dan bertindak. Dan syaratnya harus mengenal Allahnya. Harus mengenal Allah Anda. Harus mengenal Allah saya. Pertanyaannya gimana cara mengenal? Oh, Pak Pendeta itu luar biasa. Cerita kalau tadi pagi ngobrol sama Tuhan Yesus, ngopi sama Sang Kopate terus, ya. Jalan-jalan ke surga, dia mampir neraka sebentar, ya. Apakah begitu? Mengenal Allah apakah seperti itu? Bisa jadi. Bukankah Musa saja bercakap-cakap dengan Tuhan? Betul ya? Bukankah Petrus diberikan penglihatan? Bukankah Paulus diberikan penglihatan? Bukankah Yohanes diberikan penglihatan? Kenapa kita enggak? Kita kayak gitu, gereja tiap hari ke gereja, tapi nggak pernah dapat penglihatan gitu. Sekalinya ending diburu lagi. Betul ya? Gimana caranya saya bisa mengenal Allah? Ada 3 hal, 3 tahap yang kita mau belajar bagaimana mengenal Allah. Tentu dengan cara mengenal firman-Nya. Domba mengenal suara gembala. Ya. Dari suara gembalanya itulah domba ini mengenal. Jadi kita harus belajar mengenal firman Allah dulu, baru kita bisa mengenal. Jadi yang pertama, cara mengenal firman dengan mengenal Tuhan adalah membaca dan mendengar firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, ada yang sudah lakukan itu setiap hari?
Sudah ya? Belum. Membaca firman Tuhan, lakukan itu setiap hari. Kalau kau hanya cukup firman Tuhannya dibacanya pas hari Minggu, pas ke gereja, begitu kan? Coba pikir-pikir, hitung-hitung berapa banyak di dalam hidupmu kau habiskan untuk hobi. Ada di sini yang hobinya nonton drama Korea? Saya biasanya sukanya nonton drama Korea. Apa coba dulu? Enggak ya? Ya, ada anak yang minggu pada waktu take video remaja, dia ngomong bahwa dia nonton drama Korea satu hari, bro, 16 jam. Satu hari nonton drama Korea 16 jam. Saya suka One Piece, tapi kayaknya disuruh nonton One Piece 16 jam kayaknya pusing juga ya. Jadi ini anak nonton drama Korea 16 jam satu hari. Saya nggak bilang nonton drama Korea itu haram, bukan ya, itu ada ustaz yang ngomong begitu, tapi bukan saya. Boleh nonton, boleh, silakan, itu hiburan, silakan kalau Anda suka. Tapi pertanyaannya, berapa banyak waktu di hidupmu yang kau habiskan untuk melihat drama Korea versus membaca dan mendengar firman Tuhan? Saya bilang membaca dan mendengar. Kenapa? Zaman sekarang itu enak sekali sebetulnya. Coba aku buka YouTube. Di YouTube itu sudah ada firman Tuhan yang dibacain sama orang. Ada ya, kalau mau lihat ya, Kejadian pasal 1 sampai 50. Ada yang bacain. You tinggal pasang handset. Setelah itu Kejadian 1 ayat 1. Ini ngomong nih. Yusuf ngomong nih. Kita tinggal dengerin. Anda bisa lakukan itu sambil lakukan yang lain. Saya nggak bilang, oh berarti tidak menghormati firman Allah. Tunggu. Ini kita bicara secara pertama. Jangan buru-buru. Wah, nggak baik. Aku baca firman Tuhan itu harus di ruangan tertutup, lampu dimatikan, hening, baru kita bisa membaca firman Tuhan. No. Nanti kita bicara tentang membaca dan mendengarkan firman dulu, karena iman timbul dari itu dulu. Tahap pertama, coba Anda pikir berapa banyak waktu yang kau spend, engkau pakai dalam hidupmu dibanding baca firman dan mendengarkan firman Tuhan. Atau kalau lebih suka YouTubean tentang apa sih yang sekarang kita ya? Apa? TikTokan ya, TikTokan. Lihat di TikTokan teman, itu lihat di statusnya teman. Saya nggak bilang itu nggak boleh, tapi sekali lagi berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk itu dibanding kau baca dan mendengar firman Tuhan. Atau bisa lakukan sambil relax, nggak apa-apa, itu dulu lah. Ya, aku baca satu pasal, cepat, nggak apa-apa. Yang penting baca dan dengar dulu. Coba Anda pikir berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk mengenal drama Korea dibanding mengenal Tuhan. Ya. Berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk hobimu? Mungkin di sini ada yang hobi motor, yang pagi bangun pagi motornya digosok, ya, di lap, yang kepling, ya. Oh besok saya mau ganti knalpot, oh besok saya mau ganti lampunya, saya kasih warna hijau, kuningan, gitu. Dan lain sebagainya. Saya nggak bilang nggak boleh, tapi berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk hobimu dibanding untuk membaca dan mendengar. Itu dulu. Ya, saya berharap kita masuk ke step yang pertama dulu, membaca dan mendengar firman Tuhan. Karena iman datang dari pendengaran. Itulah mengapa guru sekolah minggu menanamkan hal yang nomor 1 ini. Ya, Bu Paulina membacakan firman Tuhan, entah itu anak lari ke kiri ke kanan, tetap dibacain ya Bu. Namanya guru sekolah minggu. Ya, Mbak
membaca firman Tuhan, saya bilang itu bagus. Tapi itu baru dasarnya. Itu bagus, tapi itu baru dasarnya. Jangan berhenti sampai di situ. Kalau mau berhenti di situ, kok sama seperti anak sekolah minggu. Tahap yang kedua, ketika engkau sudah membaca, mendengar, setiap hari membaca dan mendengar, baru kita bicara tentang merenungkan. Nah, kalau bicara merenungkan, tidak bisa sambil masak. Ya, kalau tadi membaca firman, mendengarkan firman, pakai YouTube, ya, bisa paragraf 1 sampai 5, setel, ngambil masak, kepiting rebus, bisa, ya, sambil masak tempe baju bisa. Tapi kalau bicara tentang merenungkan, ini beda. Merenungkan kok harus punya waktu sendiri, entah itu 15 menit, setengah jam, 1 jam. Aku merenungkan jangan banyak-banyak. Kadang kita suka merenungkan banyak. Saya mau merenungkan Kejadian 1 sampai Kejadian 25. Kepanjangan. Kepanjangan. Merenungkan cukup yang kecil, yang simple. 1 perikop sudah cukup, itu merenungkan saja. Ya, perumpamaan tentang penabur, nah, sudah itu saja cukup. Engkau renungkan, engkau baca. Dan ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, ada 2 hal besar. Saya nggak bilang cuma 2. Ada banyak hal yang kita renungkan, tapi ada 2 hal besar yang kita renungkan. Yang pertama adalah kita akan tahu, kita akan sadar bahwa Tuhan Allah itu menghargai kita. Bahwa bagi Tuhan kita ini berharga. Ada amin? Yakin? Tahu nggak kenapa kok bagi Tuhan kita ini berharga? Karena ganteng? Ya ilah, nggak pernah ngaca bro. Kenapa? Karena cantik? Ya ilah. Nggak, bukan. Kenapa bagi Tuhan kita berharga? Saya mau tanya Mas Ronald. Kalau saya mau tanya begini, Ron, kalau sebut 1 orang di hidupmu yang kamu rela mati, dia, saya yakin juga coba. Tapi kalau siapa? Tapi kalau kamu kita nggak tahu ya. Siapa tahu ternyata kamu sosmednya. Coba menurut Ronald, kalau kau harus mati buat orang ini, engkau mau? Pertanyaannya siapa dia? Siapa? Ibu. Ya. Ibumu. Oh ya, ibumu dia gitu tulisannya ya. Ini ibu dia. Saya yakin Ronald tadi sudah bilang, kita semua sudah dengar bahwa Ronald rela mati, serahkan nyawa untuk ibunya. Saya mau tanya, jujur ya, Nak, kalau kamu harus mati serahkan nyawa demi Mas Uum, mau nggak? Malah ketawa. Kamu, ya, saya sadar jawabannya pasti enggak, gitu ya, walaupun dikemas dalam buku lain ya. Tapi tentu tidak. Pertanyaannya kenapa Ronald siap mati untuk ibunya, tapi nggak siap mati untuk Mas Uum? Bukan berarti Mas Uum tidak berharga, bukan. Bagi Mbak Ari beda cerita. Mbak Ari tidak akan mau mati buat ibunya Ronald, ya kan? Ya, kok nyimut, ya kan? Tentu berbeda. Sama halnya Tuhan itu mau mati buat kita. Bahkan Tuhan bilang, aku mati buat engkau ini sebagai pengganti bagi bangsa-bangsa. Jadi perjanjian lama itu bicara tentang orang Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dikhususkan Tuhan, yang menggantikan bangsa-bangsa lain. Buat Tuhan bangsa-bangsa lain itu nggak
Dan perjanjian lama adalah bagian dari perjanjian baru, di mana umat Israel itu diterjemahkan kita, orang-orang percaya. Tuhan Yesus memandang kita berharga. Kenapa? Ya suka-suka Tuhan. Jangan kita bilang karena saya pelayanan, Tuhan mengasihi saya karena saya kasih perpuluhan pada banyak. Suka-suka Tuhan, sama seperti orang kenapa dia memilih ibunya daripada bapak suhu? Ya suka-suka Tuhan. Kenapa kita yang ngatur? Mbak Ari pilih Mas Mu daripada ibunya Rona. Ya suka-suka Mbak Ari. Tapi belum ditanyain. Siapa tahu malah rela mati buat ibunya Rona. Enggak lah ya, pasti udah suami ya. Saya mau bilang, ketika kita bilang kita berharga, di mana Tuhan? Bukan karena kita yang berharga, tapi karena Tuhan sudah memilih kita. That's it. Suka-suka Tuhan. Dan ini luar biasanya ketika kita melihat satu tokoh di Alkitab, di mana dia orang yang cukup dekat dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Bahkan ada Mazmur yang mencari wajah itu jadi lain ya. Kita buka di Mazmur 27. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Bagaimana merenungkan firman Tuhan, kita memahami bahwa Tuhan kita berharga di mata Tuhan. Ya. Dan yang menarik, kita bicara tentang satu tokoh namanya Daud. Mazmur 27 ayat 10 demikian firman Tuhan, sekalipun ayahku, ini yang bicara Daud ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat ini banyak diambil atau diterjemahkan bahwa Daud dengan orang tuanya tidak akur. Daud dengan orang tuanya punya masalah. Kenapa? Karena di 1 Samuel 16 itu bicara tentang Samuel mengurangi Daud. Ceritanya dalam bahasa saya sehari-hari. Samuel disuruh sama Tuhan pergi ke Isai. Isai itu babinya Daud. Ya, pergi ke Isai. Nanti salah satu dari anak Isai akan diurapi. Samuel datang ketemu sama Isai dan bilang ke Isai, hari ini kumpul. Kita makan besar, bawa semua anakmu. Isai nurut. Isai siapin pesta makan. Kambing domba sudah disiapkan, dipanggang, ya. Semua sudah ready. Anak-anaknya sudah ganteng semua. Karena Isai tahu pasti Nabi besar, Nabi Samuel mau memberkati salah satu anakku. Satu persatu anak Isai muncul di hadapan Samuel. Ketika yang pertama muncul, Samuel langsung bilang, ini mantap, besar, gagah, ganteng, pasti ini pengganti Saul. Tapi Tuhan bilang apa? Manusia melihat berubah. Manusia melihat berubah, tapi Tuhan melihat ditolak, semua anaknya ditolak. Sampai-sampai Samuel bilang, ini bos di sorga salah itu. Ya, ini semua udah keluar sama Isai, tapi Tuhan gak bilang apa-apa. Jangan-jangan Tuhan salah. Kemudian Samuel tanya sama si Isai, apakah hanya ini anakmu? Isai bilang, masih ada. Di mana? Di padang. Ngapain? Menggembalakan domba yang 2-3 ekor banyak. Dia gak menggembalakan domba yang ratusan ribuan, gak cuma 2-3 ekor milik ayahnya. Coba kita pikir ya.
Ini kakak-kakaknya datang semua. Semua udah ganteng, semua udah rapi. Memangnya Daud disuruh gembalakan domba. Tapi misalnya nih, Pak Mesak ada acara. Pak Mesak itu saya beli Ronald, itu nama Facebooknya ya. Saya beli Ronald itu Pak Mesak ya. Pak Mesak itu bikin acara mau pesta besar karena penatua Soemarno mau datang gitu ya. Oh, kita mau sembelih kambing, domba, pesta sate itu mau mantap. Cici datang, ya. Lucy datang. Elizabeth, bener ya? Datang. Satu lagi siapa? Siapa? Cassandra datang. Semua datang. Ketika Pak Marno datang, Ronald mana? Oh, Ronald lagi saya suruh beli telur di Salatiga. Coba. Kira-kira hubungan Ronald sama Sebenarnya Ronald tadi menurut saya ada masalah. Semua anaknya dikumpulin loh. Semua. Si Daud lagi di Padang. Itu pun dia lakukan karena disuruh ayahnya. Kok tahu ya domba ayahnya? Kan domba ayahnya 2-3 ekor itu dombanya bapaknya. Berarti bapaknya yang suruh. Udahlah daripada lu pesta malu-malu itu pergi aja ke Padang. Tahu ya kabarannya? Maka dari itu nggak ada kan? Mazmur 27 ayat 10, ayahku dan ibuku meninggalkan. Ini betul keluar dari hati Raja Daud. Saya nggak tahu kenapa Daud diperlakukan seperti itu. Ada banyak penafsir. Yang pertama mengatakan bahwa karena anaknya banyak. Anaknya banyak, saking banyaknya bapaknya nggak tahu kalau Daud itu salah satu dari anaknya. Saking banyak anak, gitu ya. Kalau Pak Eko anaknya cuma 1, Nathan selesai. Kan bayangin Pak Eko punya anak 72. Pak Eko punya anak 72. Hilang 1, nggak ngerti ya. Saking banyaknya kan, Asep, Petrep, udah masuk semua. Ternyata kurang 1. Ya, jadi ada yang pertama kemungkinan karena banyak anak. Yang kedua, dikatakan ketika Daud datang, wajahnya apa? Garang, brewok ganteng begitu. Ya. Kayak opa-opa di Korea, enggak ya. Tapi gimana? Kamera merah, masih imut. Masih imut zaman dulu, cowok tuh harus garang gitu. Kalau cowok imut itu yang mau orang tuanya. Jadi mungkin, saya bilang mungkin, karena saya nggak tahu. Mungkin karena Daud ini dibanding-bandingkan sama kakak-kakaknya. Saya mau bilang, banyak di antara kita punya kepahitan yang sama dengan Raja Daud. Kalau Anda anak muda Bel, mungkin tidak rasakan itu. Tapi ketika kita punya anak banyak, punya saudara banyak, ya mungkin yang seumuran saya, senior dari saya pasti biasanya saudaranya banyak. Bagaimana rasanya ketika orang tua bilang, kamu udah kayak kakakmu, kakakmu itu pintar, kamu goblok. Itu seorang anak bisa sakit. Karena dibandingkan dengan saudaranya. Saya percaya setiap anak cerdas, tapi dalam kapasitasnya masing-masing. Saya dulu dibanding kakak-kakak saya punya talenta yang berbeda. Ya. Saya kalau disuruh ngapalin, udah paling bodoh. Saya disuruh ngapalin, saya paling bodoh. Makanya saya nggak masuk IPS. Bukan karena saya pintar, tapi karena memang saya nggak bisa ngapalin. Tapi kakak saya berbeda. Artinya setiap orang punya talenta yang berbeda. Tapi bayangkan ketika
besar gagah jadi tentara. Ya. Kadang-kadang kita punya masalah dengan orang tua karena masa lalu kita sering dibandingkan. Kamu nggak kayak kamu, nggak kayak adikmu. Karena itu ya jadi orang tua stop lakukan itu. Setiap anakmu punya kalimat. Ya. Belum tentu mereka sama semua. Tuhan tidak pernah menciptakan copy paste semua itu unik di mana tuh. Miguel dengan Noel pasti jauh berbeda. Walaupun satu pabrik, walaupun satu pabrik pasti sama, pasti berbeda, tidak mungkin sama persis. Daud mengatakan bahwa ayahnya dan ibunya meninggalkan. Tapi ketika Daud merenungkan firman Tuhan, dia sadar bahwa Tuhan menyambut aku. Nah, ketika engkau ditolak, bahkan ditolak oleh kedua orang tuamu, ketahuilah satu hal, Tuhan akan memberikan. Yang kedua, yang kedua, hal kedua yang didapatkan dalam merenungkan firman Tuhan, yaitu Allah menerima kita apa adanya. Ya, saya ulangi, Allah menerima kita apa adanya. Ada satu cerita menarik di Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 29, tapi kepanjangan ya. Karena nanti saya akan kutip beberapa ayat saja. Lukas 15 ayat 11 dan seterusnya itu bicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya yakin kita sudah hafal dengan cerita ini. Bagaimana ada dua anak, yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu minta warisan, sama ayahnya dikasih, warisannya dijual, dia pergi habiskan uang sampai dia jatuh miskin, sampai dia mau makan makanan babi saja nggak bisa. Saking menderitanya. Dia mau makan makanan babi saja nggak bisa. Kemudian dia sadar bahwa hamba budak di rumah bapakku lebih baik dari apa yang aku dapatkan sekarang. Karena itu ayat 20 berkata demikian. Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah si bungsu dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ingat ya, si anak ini bukan habis jalan-jalan di Dufan, bukan. Anak ini bukan sedang selesai check out dari hotel Four Seasons, bukan. Tapi ini anak baru ada di kandang babi. Dia kerjanya ngurusin babi, pasti baunya kayak babi. Ketika baunya kayak babi, dia datang kepada bapaknya. Bapaknya nggak bilang, lu mandi dulu gitu kan? No. Dan saya bersyukur karena Tuhan Yesus mengenalkan Allah kita dengan sebutan Bapa. Kenapa? Ya karena itulah yang dilakukan oleh Bapa. Coba bayangkan, bayangin aja, si Abu yang jadi anak bungsu, emang bungsu ya. Si Abu ini pergi merantau 3 tahun dahulu. Kemudian ketika dia pulang, kemudian nggak tahu. Saya aja mendekat ke rumah, tapi saya yakin dan percaya ketika Aldo datang,
Satu orang yang tidak akan pernah menolak aku siapa? Ayah. Dan juga ketika aku datang dengan segala haum yang kamu lakukan, mungkin setiap kita akan meninggalkan aku, menjauh minimal rumah dulu di. Ada satu sosok seorang ayah yang akan bilang, kemarilah. Dan itu persis Allah kita. Makanya Tuhan bilang panggil alam surga dengan sebutan persis. Bagaimana seorang bapak memperlakukan anak? Kalau kau yang sudah jadi bapak pasti jauh lebih mengerti apa yang saya sampaikan. Mas Uu, Pak Eko, Pak Krisno, tentu lebih mengerti bagaimana ketika anakku jatuh dan bangun, jatuh dalam kesalahan. Bagaimana seorang ayah bagaimana? Kalau anaknya jatuh di dalam kesalahan bagaimana? Anak yang mendahkan kepada bapak, oh bapak aku minta ampun kepadamu. Ayah bilang apa? Baiklah, engkau bapak. Tapi mohon maaf, karena kita sebagai anak, kita tak begitu. Kalau masalah yang kita lakukan, itu akhirnya akan diselesaikan oleh bapak kita. Dan ketika bapakmu itu menyelesaikan masalah yang kamu buat, itu susah. Itu susah. Nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh diri saya sendiri. Ketika saya SMA, saya naik motor dengan kakaknya Andre, dia nggak ada. Ya, kakaknya Henry, nggak ada juga ya. Ya, kakaknya Andre, saya masih ingat. Ketika naik motor, saya kecelakaan. Itu problem yang saya buat. Jadi saya pulang ke rumah, saya bilang, Pak, keren banget gitu ngomong Pak ya. Dia habis kecelakaan deh, motor rusak, tulang patah. Sebagai seorang ayah, saya akan bereskan semua masalah. Tapi tahu gak sih? Ayah saya menyelesaikan masalah itu juga dengan pusing. Betul kan? Coba ya ini anaknya datang ke rumah, kasih laporan, Pak, motornya rusak, ini tangan patah tulang. Apa yang ada di pikiran ayah pertama kali? Kalau emak saya sih nangis-nangis seperti itu. Tapi bagaimana dengan papa saya? Dengan sibling saya? Bagaimana kalau Pak Suku ada di posisi ayah saya? Tiba-tiba anakmu laki-laki datang bilang motornya hancur, dia patah tulang. Sisi apa dia? Oh, utang gitu. Loh, bener ya? Bener ya? Pasti ayah saya udah bilang, aduh ini biaya operasi siapa yang bayar? Ini uang mepet, bagaimana operasi di mana? Rumah sakitnya di mana? Bayarnya berapa? Gimana cara bayar? Kita cuma datang ke bapak dan bilang maaf. Tapi ayah pusing gitu, pusing masalah. Oke. Kadang-kadang kita berbuat dosa, kita bilang, oh gampang lah. Kalau kita berbuat dosa, datang kepada Bapa. Dia Maha Pengampun. Dia akan mengampuni dosa kita. Amin. Tapi satu hal yang kita ngerti, Bapa di surga pusing mikirin masa lalu. Bapa di surga buat masa lalu jadi benar itu pusing. Dan kamu dengan santainya berbuat dosa lagi. Oh ya. Coba itu. Ketika anak wanita pulang ke mamanya, anak gadis pulang ke
dan bilang ke papa dan mama, Pak, maaf, saya ambil duluan. Orang anak gadis pulang ke papa mamanya dan bilang, Pak, maaf, sambil nangis, sambil aduh, Pak, maaf sekali. Aku malu-maluin papa mama. Aku ambil dulu. Saya mau tanya, yang orang tua aja ya, anak bisa jawab. Engkau ampuni anakmu? Ampuni. Betul ya? Kasih pelajaran ya, kasih didikan ya. Tapi saya yakin ya, kebanyakan orang tua akan ampuni. Selesai sampai di sini. Hei, orang tua pusing mikirin bagaimana menyelesaikan masalah. Ngerti? Makanya hati-hati anak-anak juga. Jangan pikir nanti kalau ada apa minta maaf. Orang tua akan maafkan enggak. Tapi engkau harus tahu, orang tua pusing untuk memikirkan bagaimana engkau mendapatkan hal yang baik dari kasih. Bagaimana engkau bisa keluar dari masalahnya. Dan itu masalah hubungan. Persis seperti kita. Tetapi yang indah di sini adalah Tuhan menerima kita apa? Tapi tahulah bahwa ketika Tuhan menerima kita apa? Tuhan sudah memikirkan banyak hal supaya kita nggak tetap apa? Saya lagi. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak biarkan kita apa adanya. Engkau datang dengan hancur lebur, Tuhan terima. Tapi Tuhan tidak biarkan kau hancur lebur. Ya. Dan itulah karya terbesar Tuhan. Karya terbesar Tuhan bukan hanya sekedar lumpuh berjalan. Tapi bagaimana Tuhan menerimamu apa adanya, tetapi Tuhan tidak biarkan engkau apa. Ketika si bungsu itu datang, Lukas 15 ayat 20, kemudian ayat 22, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ketika anaknya datang dengan bau tak karu-karuan, ayahnya nggak menolak dia, ayahnya peluk dan cium. Terus apakah selesai sampai di situ? No. Kalau bahasa saya, setelah dipeluk dan dicium, ayahnya bilang, udah kamu mandi, udah kamu ganti baju, sudah kamu pakai baju yang bagus, apa siapkan pesta? Tuhan tidak membiarkan kita apa? Kalau engkau mau mengenal Tuhan dan bilang, oh hidupku masih kacau. Tiap Senin Kamis masih mabuk. Yang lain Senin Kamis puasa, terus Senin Kamis mabuk. Ya, masih suka minum 3 dewa. Ya, janganlah saya belum pantas mengenal Tuhan. Saya mau bilang Tuhan menerimamu apa? Itu hal yang kita dapatkan dari merenungkan firman Tuhan. Kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita berharga dimakannya. Tapi yang kedua, Tuhan menerima kita apa adanya. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, kalau kita sudah membaca dan mendengarkan, kita sudah merenungkan, nah ini baru prakteknya. Ayat yang poin yang ketiga adalah mengalami firman Tuhan. Cara mengalami firman Tuhan itu ada 2 cara. Jadi saya kasih 3.1 dan 3.2. 3.1, bagaimana kita mengalami firman Tuhan dari perjalanan hidup. Ayat 42 ayat yang kelima.
Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ketika kita merenungkan, kita belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita membaca dan mendengarkan, kita belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanan hidup, Ayub yang tiba-tiba dari kaya jadi miskin, setelah hancur lebur Tuhan kasih pemulihan, ini yang keluar dari mulutnya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub jauh lebih mengenal Tuhan. Dari pengalaman itu, siapa di sini yang pernah dikecewakan anak-anak? Nggak ada. Jangan-jangan ada yang mengecewakan orang. Ya, Mas Yudi katakan ya. Ketika Mas Yudi berharap kepada seseorang dan ternyata seseorang itu mengecewakan dia, bagaimana? Saya mau bilang itu baik. Kenapa itu baik? Supaya Mas Yudi belajar bahwa jangan kita berharap kepada manusia. Betul? Jangan kita berharap kepada manusia. Firman Tuhan yang terkutuklah bahkan orang yang berharap kepada manusia. Ngerti maksudnya? Ketika engkau sudah berharap kepada pasangan, engkau berharap kepada orang tua, engkau berharap kepada Pak RT-mu, ternyata bahasa Inggrisnya belajar. Bagaimana? Saya mau bilang kau harus bersyukur karena kau sedang mengalami firman Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Betul ya? Tuhan juga mengizinkan kita mengalami yang namanya problem demi problem. Kenapa? Supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Pernah di sini punya musuh yang paling susah dihadapi? Ada di sini yang punya musuh atau punya kawan yang gak menyenangkan, gitu ya? Kira-kira siapa sebelah orang? Oh, dua. Ada teman yang jengkelin gitu. Udah ngerti gua lu uangnya mepet, datang ke rumah tuh pasti pas makan siang sama makan malam. Ya, aduh. Ketika kau ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa kau harus mengasihi. Susah nggak? Susah. Tapi saya mau bilang itulah kau sedang mengalami firman Tuhan. Itulah kau sedang mengerti bagaimana ternyata mengasihi orang yang menjengkelkan itu sulit. Ternyata mengampuni orang yang menjengkelkan itu sulit. Saya mau bilang Tuhan pun mengampuni engkau sulit. Ya? Tuhan pun mengampuni engkau sulit. Makanya jangan anggap remeh penebusan Tuhan. Jangan anggap remeh perjamuan kudus yang mengingatkan kita tentang salib kudus. Ketika kita menjalani hidup ini, setiap hari demi hari, engkau sedang mengalami firman Tuhan. Ketika kau punya anakmu nakal, tiap hari kau berdoa untuk anakmu dan sampai kau berkata, Tuhan, apa aku kasih anak kayak begini? Ibu tertambah bisa nggak Tuhan? Itu seperti Tuhan, persis seperti itu. Tuhan mendoakan kita siang dan malam. Tuhan Yesus mendoakan kita siang dan malam. Bayangin.
Itu poin 3.1. Tapi yang poin 3.2, bagaimana kita mengalami firman Tuhan? Tidak ada cara lain jedur. Kalau tadi kan perjalanan hidup itu kan nggak bisa jatuh, ya toh? Ayo itu nggak punya cita-cita. Saya pengen miskin, setelah miskin saya pengen pulih. Atau mungkin Anda pernah baca kisahnya Yunus. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Ya, di situ dia belajar bagaimana Tuhan mengasihi orang Niniwe. Tapi kan itu perjalanan hidup. Kita nggak bisa atur itu. Tuhan yang atur. Tapi 3.2 pengalaman mengalami firman Tuhan itu bisa Anda dapatkan ketika engkau melayani. Yang lagi ya, engkau akan mengalami firman Tuhan ketika engkau melayani. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Di dalam hidup ini Tuhan ingin kita melayani. Melayani itu tidak hanya bicara tentang main musik. Pelayanan tidak hanya berbicara tentang menerima tamu. Pelayanan juga berbicara tentang mengabarkan Injil. Pelayanan juga berbicara tentang mengasuh anak-anakmu untuk kenal Tuhan. Itu pelayanan. Ketika engkau masuk ke dalam pelayanan, engkau akan mengalami firman Tuhan. Engkau akan melihat kuasa Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi Tuhan mau kita melayani satu dengan yang lain. Musa, kalau Musa nggak mau melayani Tuhan, gimana sih nasibnya Musa? Tahu ya ceritanya Musa ya? Kalau Musa tidak mau melayani Tuhan, disuruh sama Tuhan pergi pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Musa bilang nggak mau. Sampai mati dia hanya jadi seorang gembala domba. Tidak lain yang dia lakukan. Namanya tidak akan dicatat di dalam hidup. Dia tidak akan melihat bagaimana gunung Sinai penuh dengan kuasa Tuhan. Dia tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan menulis dengan jari-jarinya di dalam lubang itu. Tidak bakal lihat. Semua itu dia mengalaminya karena dia mau melayani manusia. Petrus di Kisah Para Rasul, Petrus lewat, ada orang sakit kena bayangannya Petrus, kena bayangan doang, sembuh. Kita doain orang sakit sampai bujang. Sakitnya hilang nggak mati ya. Petrus cuma lewat, bayangannya kena orang sakit sembuh. Kenapa begitu? Karena Petrus mau melayani. Kalau Petrus nggak mau melayani, Tuhan panggil Petrus, jadilah kau penjala manusia. Nggak mau Pak, saya pengen jadi penjala ikannya. Sampai dia mati, dia akan jadi seorang nelayan. Aja sih, betul. Dia nggak akan mengalami firman Tuhan, dia nggak akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Ketika aku mau melayani Tuhan, sebetulnya aku sedang mengalami firman Tuhan. Karena itu ketika aku mau melayani Tuhan, sangat penting aku mengerti poin 1 dan poin 2. Aku melayani Tuhan, tapi kok nggak mau baca Alkitab, kamu nggak mau dengerin Alkitab. Aku melayani Tuhan, kok nggak mau merenungkan firman Tuhan. Itu sama seperti kau mau belajar limit dan trigonometri, tapi nggak mau belajar perjumlahan. Bagaimana kau bisa mengerjakan limit trigonometri, hiperbola, kalau kau nggak bisa menjumlah 5 tambah 2? Gimana? Maka dari itu penting buat kita untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Saya bilang ini paling dasar, tapi banyak orang yang bahkan paling dasar itu
Syukur-syukur kalau engkau sudah dalam tahap merenungkan firman Tuhan. Apalagi kalau engkau sudah dalam tahap melayani seseorang, akan yang benar. Jangan pernah tinggalkan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Oke, saya akan masuk ke pengumuman warga jemaat ya untuk pelayanan minggu depan yang perlu digarisbawahi. Minggu depan karena akan ada acara PAW, sehingga minggu depan ibadah sore digabung dengan ibadah pagi. Sekali lagi ya, teman-teman yang biasa sore, minggu depan kita akan ibadah pagi ya, tentu saja dengan penambahan posisi tempat duduk di sebelah kiri gereja dan juga di belakang ya, supaya tidak terlalu penuh sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jadi untuk minggu depan digabung dengan ibadah pagi. Untuk petugas bisa Bapak Ibu lihat di warga jemaat laporan keuangan per 10 sampai dengan 30 Agustus 2020 pemasukan Rp12.685.000. Laporan keuangan hari baru tanggal 29 Agustus sampai dengan 5 September ada pemasukan Rp6.500.500 ya, dan saldo masih diperlukan keuangan Rp13.094.500. Untuk pelayanan sepekan minggu ini yang sudah ada ibadah secara offline yang ada di gereja adalah doa Selasa petugas Ibu Paulina, yaitu jam 6:30 malam, dan juga untuk PPK sudah ada ibadah untuk ujian di Bapak Eko, musik Bapak Samuel Sudarto, firman Tuhan Bapak Budi, doa syafaat Bapak Danu ya. Dan KPK persekutuan pagi juga PPK masih diadakan secara online. Itu saja untuk pengumuman, dan sekali lagi ada lomba desain logo untuk booth gereja yang ke-29. Silakan bisa mendesain logo dan dikirimkan ke email gereja yang ada di sini, diacondrokusumo@gmail.com, paling lambat 30 September, masih jauh. Dan ketika didesain ada juga deskripsi dari desain tersebut ya. Itu saja untuk pengumuman, dan tambahan satu pengumuman yang juga gak kalah penting. Nanti ketika kita pulang, kita lewatnya kan samping. Di depan ada sembako murah. Ya, sembako murah itu untuk siapa? Untuk kita dari kita, ya. Jadi siapa yang betul memerlukan sembako murah bisa beli di depan, ya. Nah, nanti petugasnya Vero ya. Oh, Bu Lina. Nah, mantap. Bu Lina nanti bisa bantu untuk penjualan. Satu paket isinya gula, beras 5 kilo, telur 1 kilo, minyak 1 liter, kecap 1, itulah pokoknya ya. Dan itu semua hanya boleh ditebus 35.000 saja. Ya, jadi yang mau, yang perlu bisa beli 35.000. Kenapa? Karena ini panitia yang buat program ini supaya jemaat juga diberkati ya. Tapi yang merasa nggak perlu, nggak beli nggak apa-apa, harus beli ya. Malah kalau nggak perlu malah puji Tuhan, berarti Anda sudah dicukupkan ya. Jadi yang mau beli silakan, tapi memang terbatas. Kita nggak stok banyak karena kita nggak tahu ya jemaat yang perlu berapa orang ya. Karena itu silakan kalau yang perlu boleh. Misalnya ini kehabisan, bilang aja sama Bu Lina, Bu saya mau. Ya nanti sama Bu Lina dicatat ya. Kalau udah kehabisan. Atau mungkin ketika Anda mendengar pengumuman saya barusan, Anda langsung berkata, oh my God, saya nggak mau duit. Ya, saya mau beli, tapi nggak mau duit. Yang ngerti kalau bakalan ada jualan beginian, gitu ya. Nggak masalah juga. Anda tinggal bilang Bu Lina, Bu, saya mau tapi nggak mau uang, ya. Nah, nanti bisa sebabnya bawa dulu minggu depan ke Bu Lina bayar. Nggak
gampang, itu urusan mudah. Yang penting berkah dari kita untuk kita berjalan dengan baik. Ya jelas ya, itu untuk pengumuman yang terakhir. Oh, tambahan untuk PPAW di depan kita ada fellowship di Nirwana ya, di Nirwana Stable ya. Dan kita berangkat jam 9. Jadi jam 9 kumpul PPAW, sudah disiapkan ganjel Kampung Tengah. Ya, jadi akan ada ganjel Kampung Tengah supaya bisa sedikit ayam di tengah. Kemudian kita berangkat bersama-sama supaya tidak terlalu sore pulangnya ya. Jadi sekali lagi kalau bisa nggak perlu pulang ya, setelah ibadah pagi jam 9 selesai kita snack kopi dulu, setelah itu berangkat ya. Itu untuk TPAW. Yang belum mendaftar segera mendaftar karena terakhir malam hari ini jam 00. Kalau sudah 00 lewat sudah nggak boleh daftar. Saya juga di sini mau daftar ya. Oke, itu saja pengumuman